Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Jumat tanggal 18 Rabiul Akhir 1447 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 10 Oktober 2025 Masehi. Bertindak sebagai khotib sekaligus imam adalah Ustadz Fajar Kusuma, SPDI dari Malang. Sedangkan muadzin nanti Bapak Suryati. Kami mohon untuk adik-adik nanti setelah khotib naik ke mimbar untuk diam dan tidak berbicara. Waktu telah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amara 'ibadahu bil istiqamah wa akramahum bil fawzi was sa'adah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin Mustafa الهادي إلى قمة العز والكرامة وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين إلى قيام الساعة. أما بعد، قال الله في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: أيها الناس اتقوا الله ثم كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita kehidupan. Sesuai dengan namanya Al-Hayyu, Sang Maha Hidup, maka Dia mampu untuk menghidupkan. Maka Dia juga memiliki nama Al-Muhyi. Maka sudah sepantasnya kita bersyukur atas kehidupan ini, karena kehidupan ini ada terwujud karena sifat dan namanya. Hadirin jamaah rahimakumullah, kita awali dengan mengingat sebuah ikrar yang sering kita baca, yaitu raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Sebuah ikrar yang bisa meluluh lantangkan segala macam ilusi dan keterikatan palsu yang dihadirkan oleh suasana kehidupan dunia. Sebuah ikrar yang begitu sederhana, sering kita baca, tetapi memiliki kedalaman yang sangat luar biasa. Untuk mengawalinya, saya disclaimer dulu bahwa mungkin apa yang akan saya sampaikan ini belum tentu cocok untuk semua orang, dan mungkin cocok untuk sebagian orang, terutama kita-kita yang sudah mulai jengah, mulai muak dengan berbagai macam tuntutan, tarikan, distraksi yang ada di dunia ini. Baik jamaah rahimakumullah, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Seolah keras menyatakan bahwa aku ridho bahwa yang menjadi Tuhan itu adalah
bukan saudaraku, bukan jamaahku, bukan pemerintahku, meskipun saya diperintah oleh Allah untuk menghormati mereka semua. Wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah, bahwa aku ridho yang menjadi nabi dan rasul bukan aku, bukan bapakku, bukan syekhku, bukan ulamaku, bukan bosku, bukan habibku, bukan kiaiku, tetapi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Raditu billahi rabba, bagaikan sebuah pengakuan yang berbisik keras bahwa terkadang manusia merasa bahkan mungkin ingin menjadi Tuhan. Bagaikan Fir'aun kecil yang ingin berkuasa tanpa ada pesaing, tanpa kritik. Tidak boleh ada yang mengkritik, tidak boleh ada yang menduakan aku, tidak boleh ada yang membantah aku, tanpa oposisi, tanpa ada sparring partner. Tidak boleh khilafiyah, tidak boleh ada khilafiyah. Dengan raditu billahi rabba, kita pun menyadari bahwa dendam, benci, jijik, gilo, mangkel, pegel bukan Tuhan yang harus selalu ingat, harus aku zikiri terus. Bukan sesuatu yang harus kita zikiri, kita ingat terus, karena yang diperintahkan untuk selalu kita ingat adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa hasrat, ambisi, nafsu bukan Tuhan yang harus kita taati. Bahwa angan-angan, kekhawatiran, ketakutan, penderitaan, kesengsaraan bukan Tuhan yang harus aku besar-besarkan. Betapa banyak manusia membesar-besarkan keinginannya, ketakutannya, kekhawatirannya, penderitaannya. Ada kalanya mungkin panjenengan mendengarkan ada orang yang mungkin bermaksud memotivasi. Ketika Anda mengeluh umpamanya, kemudian dia menjawab, oh gak sepiro dibanding awakku, aku wis ngalami ngene ngono lho, awakku gak apa-apa nih, membesar-besarkan sebuah penderitaan dan kesengsaraan. Penderitaan, kesengsaraan bukanlah Tuhan yang harus dibesar-besarkan. Wah, kita dicekram, ekonomi itu sulit, kita ditekan, pemerintah zalim, seperti seolah-olah penderitaan dibesar-besarkan. Walaupun memang secara ikhtiar kita perlu untuk menjalankan upaya. Jadi jemaah rahimahullah, ketika kita bilang aku bukan Tuhan, aku ridho bahwa yang menjadi Tuhan adalah Allah, bukanlah kelemahan, itu justru pembebasan. Kaidah usul mengatakan al-aslu bara'atu dhimmah. Asalnya beban, tanggungan manusia itu kosong, tidak ada beban kita itu. Al-aslu bara'atu dhimmah. Mari kita coba terapkan kaidah usul fikih ini ke dalam kehidupan eksistensial kita, sehingga tidak hanya menjadi hukum fikih semata, ini menjadi kaidah itu. Arti sederhananya adalah sebenarnya tidak ada tuntutan apapun bagi kita, tidak ada beban bagi diri Anda itu untuk jadi apa, menjadi siapa, tidak ada beban harus sukses, mencapai pencapaian tertentu, jadi orang besar, jadi wali, jadi ulama, jadi penyelamat, jadi Imam Mahdi. Tidak ada tuntutan apa-apa. Al-aslu bara'atu dhimmah. Nah, tapi kenapa kemudian hidup itu terasa berat? Karena diri kita sendiri yang membebani. Kadang kita ikut-ikutan standar orang lain, kadang karena gengsi, padahal syariat awal bilangnya adalah al-aslu bara'atu dhimmah. Awalnya kosong, kecuali Anda terpanggil untuk menjadi seorang ulama, kecuali kemudian Allah memanggil Anda untuk berangkat berjihad, kecuali kemudian Allah panggil Anda untuk menjadi penyelamat, berangkat. Asli al-aslu asli tidak ada beban dan tanggungan serta tuntutan apapun untuk menjadi apapun atau siapapun.
alaihim bimusaitir. Engkau wahai Muhammad, wahai Nabi, bukan tugasmu, bukan hakmu, bukan urusanmu untuk berkuasa, memaksa mereka, mengontrol mereka, mengatur-ngatur mereka, mengarahkan mereka. Illa man tawalla wa kafar, kecuali yang memang berwali kepadamu. Tapi itu berkata Allah Subhanahu wa taala, fayu'adzibullahul alim. Allah sendiri yang ngurus. Iman itu kesadaran, bukan paksaan. Ketika iman itu menjadi sebuah paksaan, bukan kesadaran yang tumbuh, fitrah, natural, original, organik. Itu seperti ketika Anda menyuruh anak makan sayur, tapi anak itu menolak, dia makan dengan terpaksa, tetapi hatinya begitu kecewa. Tidak ada paksaan apapun, jamaah rahimahullah. Riwayat menarik dari Nabi SAW yang mengisahkan tentang peristiwa munculnya jin ifrit di sebuah masjid, di mana Rasulullah SAW mencekik jin tersebut sampai menaruhnya di tiang. Rasulullah SAW sebenarnya ingin menampakkan itu, tetapi beliau ingat doa Nabi Sulaiman, yang mungkin kalau saya bahasakan secara Jawa, lek aku gak eling dulurku Sulaiman, tak ketok no awakmu, biar dihina oleh anak-anak, jadi mainan anak-anak. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka Nabi melepaskan jin itu. Artinya apa jemaah? Nabi menghormati mukjizat Nabi Sulaiman. Beliau bisa saja menirunya, tetapi beliau tidak melakukannya. Beliau membiarkan istimewa itu biarlah untuk saudaraku Sulaiman. Aku gak pengen saingan. Nabi tidak pernah terobsesi menjadi lebih hebat di antara para nabi-nabi lainnya. Beliau ridho dengan posisi beliau apa adanya. Sedangkan kita mungkin di antara kita kadang jadi imam musola ingin bersaing dengan musola lain. Imam masjid sana bersaing dengan imam masjid situ, ustadz sana bersaing dengan ustadz itu. Siapa yang kita tiru? Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menghormati nabi-nabi yang lainnya, sehingga bahkan di dalam Al-Quran dicantumkan untuk tidak membeda-bedakan nabi dan rasul yang lain. Jadi Ustadz TikTok followernya 1000, tersaingi dengan Ustadz TikTok yang followernya 2 juta. Allahu Akbar. Rebutan spotlight, perhatian, atensi, padahal ridho itu cukup. Raditu bi Muhammad nabiyya wa rasulah, artinya saya ridho meneladani beliau, bukan menyaingi beliau. Karena terkadang tanpa sadar kita itu memiliki semboyan ingin mengikuti Nabi, tetapi langkah kita menyamai Nabi. Ada sebuah keinginan alam bawah sadar kita yang ingin menyamai Nabi, madan-madani Nabi, bahkan mungkin ingin menyaingi beliau. Nah, di sini kita kaitkan kemudian dengan konsep Joe Dispenza, bahwa kesadaran itu bergerak dari something ke nothing become everything, atau dari someone become no one kemudian menjadi everyone. Ya, awalnya kita semua itu memang kejar-kejaran menjadi someone. I want to be someone. Aku ingin jadi seseorang, aku ingin jadi seperti Muhammad Al-Fatih, aku ingin menjadi pejabat ini, itu, tokoh ini, itu. Tidak apa-apa. Ya tidak apa-apa. Tapi semakin kita sadar, kita ridho untuk menjadi no one, duduk sopo-sopo ya gak masalah nih guys. Justru ketika kita menyadari bahwa kita no one, nothing, itu apa-apa. Fakir Allah, ya Allah, aku duduk sopo-sopo tiba. Aku duduk sopo-sopo. Justru ketika kita ridho menjadi no one atau nothing, kita menjadi everyone, everything. Sebagaimana yang terjadi pada Nabi, dia tidak ingin menjadi somebody,
Bahkan beliau nobody, aku duduk sopo-sopo, aku mek hamba. Bukan seorang sambadi yang pertentang-pertenteng gaya-gaya dengan banyak-banyak simbol atau pencapaian. Beliau cukup menjadi hamba, dan kemudian Allah angkat derajatnya menjadi everyone, everything, rahmatan lil alamin. Maka menadani Rasulullah SAW bukan hanya secara zahir, tapi kita berusaha secara batin menjadi nothing, tutur sopo-sopo. Aku lupa lihat wastaghfiru wa lakum fastaghfiru innahu kana ghaffara yursil sama 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwali wa banina wa ja'alakum anhara ma lakum la tarjuna lillahi waqara. Alhamdulillah rabbil alamin ala kulli hidayatin wa afiyatin wa satrin wa ala kulli hal. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Jamaah rahimakumullah. Ini semua bukan tentang sebuah keapatisan atau pengabaian, tetapi ini semua tentang kesadaran. Pertanyaan sederhana adalah, kita ini ketika bersikap, berperilaku, bertindak, atau memutuskan memilih sesuatu digerakkan oleh apa? Apakah digerakkan oleh kesadaran ridho, raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah? Kesadaran bahwa cukup, aku diciptakan oleh Allah Sang Maha Cukup yang mencukupkan. Aku bergerak karena aku sudah cukup. Sebagaimana Nabi SAW ketika sholat sampai kakinya bengkak, beliau bergerak atas dasar apa? Mencontoh siapa? Beliau bergerak atas kesadaran dengan jawabannya, afala abdan syakur. Beliau berangkat dari rasa syukur, keberlimpahan. Maka beliau mampu melakukan sholat sebanyak itu sampai bengkak, bukan karena mencontoh siapa-siapa, bukan ingin menyaingi siapa-siapa, karena syukur berlimpah. Bayangkan ketika Anda itu punya air berlimpah, maka siapapun yang minta, nyoh, monggo, gak apa-apa, ambil, serahkan semua. Ketika Anda dari rasa syukur dan berlimpah, seberapa apapun rokaatnya gak jadi masalah. Anda tidak mengejar apapun, Anda hanya memproyeksikan sebuah rasa syukur. Kita perlu berpikir apa yang menggerakkan kita selama ini. Apakah sebuah ketakutan, kekhawatiran, persaingan? Ketika kita muncul dari situ mungkin tidak masalah, maklum, manusiawi. Itu adalah hasrat primitif kita di zaman pemburu-pengumpul, di zaman purba. Seperti pemburu zaman purba, mereka berburu karena apa? Takut kelaparan, takut mati, dikumpulkan untuk cadangan, persediaan. Kalau kita digerakkan baru sebatas itu, maka itulah maknanya perintah, anjuran untuk meningkatkan keimanan kita. Kita bukan sekedar makhluk primitif yang hanya berburu, mengumpulkan, menimbun, dan pamer hasil tangkapan. Salah yang berhati mulia, mari kita simpulkan. Aku ridho bahwa aku bukan Tuhan. Aku ridho yang jadi Tuhan adalah Allah. Aku ridho bahwa aku bukan nabi, bukan wali, bukan tokoh, bukan utusan. Aku ridho yang menjadi utusan adalah Muhammad. Aku ridho yang menjadi nabi adalah Muhammad. Aku ridho yang menjadi wali itu adalah Allah. La waliya illallah. Tidak Allah wali-walian sudah. Yang jadi wali itu Allah. Tidak usah macam wali-wali sudah. Yang menjadi wali itu adalah Allah.
Aku ridho bahwa aku tidak harus menciptakan jalan baru. Aku ridho bahwa aku sudah jadi cukup sebagai hamba. Wa kafa billahi syahida wa kafa billahi nasira. Demikian jamaah rahmatullah yang dapat saya sampaikan. Semoga pemahaman hadir kepada diri kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala al-wali menjadi wali kita di dalam kehidupan kita di dunia dan akhirat kelak. Mohon maaf apabila ada kesalahan, apabila ada ketergelinciran. Mari kita berdoa untuk khutbah ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad al-habib al-mahdhub syafi'il 'ilal mufarrid al-qulub wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma zayyana bi zinatil iman waj'alna hudatan muhtadin. Allahumma nawwir qulubana bi nuril islam wal iman wal ihsan. Hasbunallah bidina, hasbunallah lima ahabbana, hasbunallah liman hasadana, hasbunallah liman kadana bisu'in, hasbunallah indal maut, hasbunallah indal mas'alati fil qubur, hasbunallah indal mizan, hasbunallah indas sirat. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma ighfir lana jami'an, Allahumma arhamna jami'an. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin.